Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cici Adilia. Saya berasal dari Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung, jurusan Ilmu Hukum, kelas A, Fakultas Syariah dan Hukum, semester 1, dengan NIM 120305018. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan dan memaparkan materi mengenai sumber-sumber hukum menurut ahli hukum. Yang pertama akan saya jelaskan mengenai pengertian sumber-sumber hukum. Jadi, pengertian sumber-sumber hukum yang pertama ialah sumber hukum ialah tempat di mana dapat diketemukan aturan-aturan. Yang kedua, ialah segala sesuatu yang menimbulkan aturan-aturan yang mempunyai kekuatan memaksa, yakni aturan-aturan yang kalau dilanggar, itu akan mengakibatkan timbulnya sanksi yang tegas dan nyata pada saat itu juga. Di sini juga ada pengertian sumber hukum, yaitu penemuan hukum yang diketemukan oleh pengadilan maupun oleh ilmuwan hukum. Adanya sumber hukum itu dapat digunakan oleh pembentuk undang-undang dalam rangka merumuskan kaidah atau norma hukum dalam sebuah atau untuk menemukan kaidah-kaidah hukum yang berkaitan dengan persoalan-persoalan yang akan diputuskan oleh pengadilan. Lanjut ke slide selanjutnya. Di sini ada pengertian sumber-sumber hukum menurut para ahli hukum. Yang pertama itu ada Van Apeldoorn yang menyatakan sumber hukum dari segi atau sisi historisnya, yaitu dalam bahasa Belandanya Rechtsbron in historische, yaitu tempat di mana kita dapat menemukan hukum dalam sejarah atau dari segi historisnya. Jadi, sumber hukum historis ini bisa disimpulkan juga sebagai tempat di mana kita bisa menemukan hukum, itu dilihat dari sejarah hukum yang terjadi di masa lampau. Terus yang kedua ada sumber hukum dalam arti sosiologis atau Rechtsbron in sociologische, yaitu salah satu faktor yang menentukan isi hukum positif. Misalnya, seperti keadaan agama, pandangan agama, kebudayaan, dan lain sebagainya. Yang ketiga ada sumber hukum dalam arti filosofis atau Rechtsbron in philosophische, yang menyatakan isi hukum asalnya dari mana. Jadi sumber hukum dalam arti filosofis ini ialah definisinya dalam arti lain, hukum itu berasal dari mana atau berasalnya hukum. Yang terakhir ada sumber hukum dalam arti formil, yaitu sumber hukum ini bisa dilihat dari segi terjadinya hukum positif atau hukum yang berlaku yang mengikat hakim dan penduduk. Lanjut ke slide berikutnya. Di sini ada pengertian sumber hukum menurut ahli hukum yang kedua, yaitu Sudikno Mertokusumo. Ia menyatakan atau mendefinisikan sumber hukum yaitu sesuatu yang merupakan permulaan hukum. Ada pendapat lain menurut Sudikno Mertokusumo, pada hakikatnya sumber hukum itu adalah tempat menggali dan menemukan hukum. Esensinya dalam kata tempat menggali dan menemukan hukum itu ialah tempat menggali dan menemukan hukum itu dikonsepkan sebagai tempat untuk mencari dan mendapatkan norma-norma hukum. Slide selanjutnya. Di sini ada pengertian sumber hukum menurut ahli hukum yang ketiga, yaitu Ahmad Ali. Ia menyatakan bahwa sumber hukum itu adalah tempat di mana kita dapat menemukan hukum. Lanjut slide berikutnya.
Sumber hukum dapat dilihat dari dua segi, yaitu yang pertama ada sumber hukum material, dan yang kedua itu ada sumber hukum formil. Tempat di mana dapat diketemukan aturan-aturan termasuk sebagai sumber hukum formil, yaitu yang pertama ada undang-undang, yang kedua ada jurisprudensi, yang ketiga ada traktat, yang keempat ada kebiasaan, dan yang kelima atau yang terakhir itu adalah doktrin. Lanjut ke slide berikutnya. Ini macam-macam sumber hukum. Pengertian sumber hukum formil dan material menurut Algra. Jadi Algra itu adalah salah satu ahli hukum yang terkemuka juga di dunia. Sumber hukum formil yaitu yang berarti dari mana asal-muasal kekuatan peraturan tersebut didapat. Dan sumber hukum material berarti dari mana tempat materi yang nantinya akan dijadikan hukum tersebut diambil. Di sini ada macam-macam sumber hukum formil yang tadi. Yang pertama itu ada undang-undang. Undang-undang ialah hukum yang telah disahkan oleh badan legislatif atau unsur ketahanan yang lainnya. Yang kedua ada jurisprudensi. Itu adalah keputusan-keputusan dari hakim terdahulu untuk menghadapi suatu perkara dan kemudian dijadikan pedoman bagi para hakim lain untuk menyelesaikan perkara-perkara serupa. Jadi jurisprudensi ini adalah keputusan yang sudah dipakai sama hakim yang terdahulu, kemudian dijadikan pedoman atau petunjuk untuk hakim lain menyelesaikan masalah serupa. Di sini ada latar belakang jurisprudensi. Yang pertama, kerap kali hakim dalam memeriksa dan memutus suatu perkara dihadapkan kepada peraturan hukum yang tidak ada atau tidak lengkap. Yang kedua, hakim tidak boleh menolak memeriksa suatu perkara dengan alasan ketidakadaan atau ketiadaan peraturan. Ini menurut pasal 22 AB. Yang ketiga, dalam kondisi tersebut, hakim harus menciptakan hukumnya sendiri atau bisa dibilang sebagai penemuan hukum. Slide selanjutnya. Di sini ada macam-macam sumber hukum formil yang lanjutan tadi. Yang ketiga itu ada traktat. Traktat ialah perjanjian yang dibuat di bawah hukum internasional oleh beberapa pihak yang utamanya adalah negara, walaupun ada juga perjanjian yang melibatkan organisasi internasional. Macam-macam traktat. Yang pertama itu ada traktat bilateral, yaitu traktat yang dibuat antara dua negara. Yang kedua ada traktat multilateral, yaitu traktat yang dibuat secara kolektif. Yang ketiga ada traktat terbuka, yaitu perjanjian yang memungkinkan masuknya negara baru sebagai peserta. Yang keempat ada traktat tertutup, yaitu traktat yang tidak memungkinkan masuknya peserta baru atau negara baru. Di sini ada kelanjutan yang tadi, yaitu macam-macam sumber hukum formil. Yang keempat ada kebiasaan, ialah perbuatan manusia yang tetap dilakukan berulang-ulang dalam hal atau perbuatan yang sama. Yang kelima itu ada doktrin. Doktrin itu adalah pendapat para ahli hukum yang sudah terkemuka dan sudah terkenal, kemudian pendapatnya itu dijadikan sebagai sumber hukum. Di sini ada syarat-syarat agar kebiasaan itu harus dipatuhi. Yang pertama ada perbuatan yang tetap dilakukan orang. Yang kedua, adanya keyakinan bahwa perbuatan itu harus dilakukan karena telah merupakan kewajiban.
Slide selanjutnya. Undang-undang menurut Profesor Buis. Yang pertama, undang-undang dalam arti formil, yaitu setiap peraturan atau ketetapan yang dibentuk oleh alat perlengkapan atau kelengkapan negara yang diberi kekuasaan atau wewenang untuk membentuk undang-undang, yaitu Presiden dan DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat. Yang kedua, undang-undang dalam arti material atau peraturan, yaitu setiap peraturan atau ketetapan yang isinya mengikat kepada umum, misalnya peraturan daerah. Slide selanjutnya, suatu undang-undang bersifat formil serta bersifat material. Misalnya, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang UU-PA. Yang pertama itu poinnya, dalam arti formil karena undang-undang tersebut dibuat pemerintah dengan persetujuan bersama DPR. Yang kedua, dalam arti material karena undang-undang tersebut mengikat secara umum atau sifatnya itu memaksa. Slide selanjutnya. Tetapi, dapat pula suatu undang-undang hanya memiliki satu sifat saja. Misalnya, undang-undang naturalisasi hanya bersifat formil karena dibuat oleh Presiden dan DPR, tetapi isinya hanya mengikat pihak tertentu saja, tidak mengikat secara umum. Slide selanjutnya. Di sini ada 2 poin atau poin-poin kekuatan mengikat undang-undang. Yang pertama, agar suatu undang-undang mempunyai kekuatan mengikat dan dapat berlaku, maka harus diundangkan dalam lembaran negara atau yang disingkat LN. Dan yang mengundangkan itu adalah Menhub. Terus, poin yang kedua itu, setiap undang-undang juga harus selalu disertai dengan penjelasan. Penjelasan suatu undang-undang dan peraturan pemerintah dimasukkan dalam tambahan lembaran negara atau LN. Slide selanjutnya. Poin yang ketiga, setiap undang-undang diberi nomor urut dan tahun dibentuknya. Demikian pula lembaran negara atau LN diberi nomor urut dan tahun. Tahun terbentuknya undang-undang dan lembaran negara sama, tetapi nomor urut biasanya itu berbeda. Poin yang keempat, suatu undang-undang mulai berlaku sesuai dengan tanggal yang ditentukan dalam undang-undang itu sendiri. Apabila tidak ditentukan, maka undang-undang tersebut akan mulai berlaku 30 hari di Pulau Jawa dan Madura dan 100 hari di luar Pulau Jawa dan Madura setelah diundangkan dalam lembaran negara atau LN. Di sini ada materi tentang berita negara dan tambahan berita negara. Poin yang pertama, selain lembaran negara, masih terdapat lagi berita negara yang mempunyai fungsi sebagai tempat pengumuman Kepres atau keputusan Presiden dan Kepmen atau keputusan Menteri. Poin yang kedua, tambahan berita negara yang memuat anggaran dasar dari perseroan, perhimpunan, yayasan, dan sebagainya. Lanjut ke slide selanjutnya.
Di sini ada syarat berlakunya undang-undang. Yang pertama itu syarat mutlak berlakunya undang-undang ialah diundang dalam lembaran negara oleh Menteri Sekretaris Negara. Poin yang kedua ialah tanggal mulai berlakunya undang-undang menurut tanggal yang ditentukan dalam undang-undang itu sendiri. Poin yang ketiga, jika tanggal berlakunya tidak disebutkan, maka undang-undang itu mulai berlaku 30 hari sesudah diundangkan dalam lembaga negara. Dan poin yang keempat itu, sesudah syarat terpenuhi, berlaku suatu fikti dalam hukum, yaitu setiap orang dianggap telah mengetahui adanya suatu undang-undang atau UU. Slide selanjutnya. Setelah tadi sudah dijelaskan atau dibacakan tentang materi syarat berlakunya undang-undang, di sini ada alasan tidak berlakunya suatu undang-undang lagi. Jadi yang pertama itu alasan pertama itu karena jangka waktunya yang sudah ditentukan dalam undang-undang tersebut sudah lampau atau sudah kadaluarsa. Terus yang kedua, keadaan untuk mana undang-undang tersebut diadakan sudah tiada ada lagi. Terus poin yang ketiga, undang-undang tersebut dicabut oleh instansi yang membuatnya. Terus poin yang keempat, telah diadakan atau telah dibuat undang-undang baru yang isinya bertentangan dengan undang-undang yang sedang berlaku. Slide selanjutnya. Di sini ada materi tentang asas perundang-undangan yang dikenal. Yang pertama itu ada undang-undang tidak berlaku surut. Dalam arti lain, asas ini itu dikenal dengan nama asas non-retroaktif, yaitu asas yang melarang keberlakuan surut dari suatu undang-undang. Yang kedua, ada undang-undang tidak boleh diganggu-gugat, yaitu dalam pengertian lain, suatu peraturan yang sudah ditetapkan oleh suatu lembaga yang berwenang untuk membentuknya atau menetapkannya, maka peraturan tersebut tidak dapat diganggu-gugat kecuali dengan menggunakan sarana judicial review. Slide selanjutnya. Yang poin ketiga, itu undang-undang yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi kedudukannya, serta mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula, atau wewenang yang lebih tinggi pula. Yang keempat ada undang-undang yang berlaku, kemudian membatalkan undang-undang terdahulu, dikenal dengan istilah lex priori derogat lex posteriori, yaitu merupakan sebuah asas yang dimana kemudian digunakan di dalam hukum nasional dan juga hukum internasional. Poin yang kelima, UU khusus atau undang-undang khusus mengesampingkan UU yang bersifat umum, dikenal dengan asas lex specialis derogat legi generali. Contohnya dalam pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945, gubernur, bupati, dan wali kota itu harus dipilih secara demokratis. Baik, sudah selesai materi di dalam PPT ini, tapi saya akan menjelaskan sedikit mengenai sumber hukum dalam sistem common law. Negara-negara yang
menganut sistem common law adalah seperti Amerika Serikat, Inggris, Kanada, Australia, Malaysia, dan Selandia Baru. Namun, yang disajikan di dalam atau yang dijelaskan dalam materi ini itu hanya sumber hukum Amerika, Inggris, dan Rusia. Sumber hukum Amerika itu sumber hukum yang meliputi, pertama, sumber hukum dalam penyelenggaraan pemerintah, dan yang kedua, sumber hukum dalam penyelenggaraan pengadilan. Sumber hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan terdiri atas 4 macam sumber hukum yang meliputi konstitusi negara federal dan negara bagian, undang-undang negara federal dan negara bagian, keputusan-keputusan administratif, dan sumber hukum dalam penyelenggaraan pengadilan atau keputusan pengadilan. Nah, sumber hukum dalam penyelenggaraan pengadilan tadi terdiri atas 2 macam yang meliputi sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder. Yang kedua, ada sumber hukum Inggris. Sumber hukum Inggris itu adalah sumber hukum dalam sistem hukum Inggris yang terdiri atas presiden, yaitu putusan-putusan pengadilan terdahulu yang diikuti oleh hakim di bawahnya. Yang kedua ada undang-undang tertulis or written status, dibagi menjadi 2 macam yang meliputi undang-undang yang disahkan oleh parlemen dan instrumen hukum seperti order in council, order, dan bermacam-macam ordonansi lokal atau peraturan lokal yang disebut bylaw. Yang ketiga ada sumber hukum Rusia. Sumber hukum Rusia ini adalah sumber hukum yang dijadikan dasar rujukan para hakim, penguasa, maupun ilmuwan hukum di Rusia, yaitu yang pertama ada statutory law atau undang-undang. Yang kedua ada case law atau hukum atau putusan pengadilan, dan yang ketiga ada business custom atau kebiasaan-kebiasaan dalam bisnis. Mengenai sumber hukum formal tadi, itu merupakan tempat memperoleh kekuatan hukum. Ini berkaitan dengan bentuk atau cara yang menyebabkan peraturan hukum formal itu berlaku. Yang diakui umum sebagai hukum formal yaitu yang tadi sudah dijelaskan di PPT, ada undang-undang, ada traktat, jurisprudensi, kebiasaan, dan doktrin. Undang-undang itu adalah peraturan umum. Definisi lainnya itu peraturan umum yang dikeluarkan oleh badan pemerintahan atau penguasa yang berwenang untuk itu. Jadi peraturan umum di sini adalah kaidah atau norma yang berlaku untuk setiap orang. Peraturan ini biasanya dibuat oleh lembaga resmi negara atau badan pemerintahan atau petinggi-petinggi negara. Sementara itu, pengertian undang-undang tercantum pula dalam pasal 1 angka 3 atau ayat 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, yang menyatakan bahwa undang-undang itu adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama Presiden, dan ada 2 hal yang dalam definisi itu, yaitu esensinya dan lembaga yang menetapkan. Yang kedua itu ada traktat. Traktat itu adalah yang dalam bahasa Inggris itu disebut dengan treaties, sedangkan dalam bahasa Belandanya itu disebut dengan verdrag, merupakan perjanjian yang dibuat antara 2 negara atau lebih yang mengatur tentang hubungan hukum atau kerjasama di antara mereka yang akan menimbulkan akibat hukum. Jadi akibat hukum itu timbulnya hak dan kewajiban antara 2 negara atau lebih. Yang ketiga itu ada jurisprudensi. Jurisprudensi yang dalam bahasa Inggris itu disebut dengan jurisprudence, sedangkan dalam bahasa Belandanya disebut dengan jurisprudensi, merupakan himpunan dari putusan hakim. Ada 3 unsur yang tercantum dalam definisi jurisprudensi, yaitu yang membuatnya, terus isinya, dan subjeknya.
Pihak yang membuat jurisprudensi itu adalah lembaga yudikatif atau pengadilan. Isi jurisprudensi adalah kaidah, terus peraturan hukum, dan subjek yang terikat pada jurisprudensi itu adalah pihak-pihak yang bersangkutan atau penggugat dan yang tergugat atau terhukum. Di sini ada lembaga yang berwenang menetapkan jurisprudensi. Lembaga yudikatif itu merupakan lembaga yang diberi kewenangan untuk menjalankan kekuasaan kehakiman. Di dalam pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945 telah ditentukan yang pertama, kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung atau MA dan lain-lain badan kehakiman menurut undang-undang. Yang kedua, susunan dan kekuasaan badan-badan kehakiman itu diatur dengan undang-undang. Lalu, yang menjalankan kekuasaan kehakiman di Indonesia itu adalah Mahkamah Agung beserta lembaga pengadilan di bawahnya. Struktur lembaga pengadilan di Indonesia terdiri atas yang pertama, pengadilan negeri, yang kedua pengadilan tinggi, dan yang ketiga itu Mahkamah Agung. Yang selanjutnya itu ada kebiasaan atau hukum kebiasaan yang dalam bahasa Inggris itu disebut dengan customary law, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan Gewandtsrecht, merupakan salah satu sumber hukum yang digunakan di dalam memecahkan masalah-masalah yang terjadi di tengah-tengah masyarakat maupun di dalam pengadilan. Syarat terbentuknya hukum kebiasaan menurut Van Apeldoorn yaitu adanya tindakan atau perilaku yang dilakukan secara tetap. Dan yang kedua, itu timbulnya kesadaran bagi masyarakat bahwa mereka semestinya berbuat seperti begitu. Jadi mereka memenuhi kewajiban hukum. Yang selanjutnya itu ada doktrin. Doktrin yang dalam bahasa Inggris disebut dengan doktrin, sedangkan dalam bahasa Belandanya itu disebut dengan leer, merupakan salah satu sumber hukum yang sangat penting yang diterapkan oleh hakim di dalam memutuskan setiap perkara atau masalah yang diajukan kepadanya. Biasanya doktrin itu dimuat oleh hakim di dalam pertimbangan hukum di dalam setiap putusan yang diputuskannya, baik dalam perkara perdata maupun pidana. Secara gramatikal, doktrin dikonsepkan sebagai ajaran atau pandangan dari para sarjana hukum yang disusun secara sistematis. Dan doktrin itu mempunyai fungsi. Fungsi doktrin itu menurut Soparmaruh Hutagalung, ia mengemukakan fungsi doktrin dalam sistem hukum, civil law, dan common law. Fungsi doktrin dalam sistem hukum civil law adalah untuk menggambarkan atau menjelaskan terhadap tidak terorganisasinya. Contohnya misalnya seperti kasus-kasus, buku-buku, dan kamus hukum. Terus yang ketiga itu ada aturan-aturan. Yang selanjutnya itu ada prinsip-prinsip yang menjelaskan suatu subjek yang elemennya itu tidak murni. Dengan demikian, doktrin itu akan mengarahkan praktik dan pengadilan untuk memberikan solusi pada kasus tertentu di kemudian hari. Salah satu caranya itu mengacu pada doktrin yang telah dibuat oleh para sarjana hukum atau ahli hukum yang terkemuka. Fungsi doktrin dalam sistem common law adalah pengarang ditantang untuk, yang pertama, membedakan kasus yang muncul dan tidak cocok sivilis atau penganut kode sivil. Dan yang kedua itu mengekstrak dari aturan yang spesifik. Mengekstrak dari aturan yang spesifik itu dalam artian pengarang akan membuat ringkasan terhadap aturan yang spesifik. Namun, pengarang dalam common law akan menolak untuk ada beberapa alasan mengapa pengarang dalam common law ini menolak. Yang pertama ada menggambarkan aturan spesifik yang tidak ada dasar kebijakannya. Dan yang kedua, akan mengkritisi secara terbuka suatu putusan yang absurd atau aneh. Putusan yang absurd itu artinya putusan yang tidak masuk akal. Demikian materi yang bisa saya sampaikan mengenai sumber hukum menurut ahli hukum. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian materi.
baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.